Saya pelajari, saya tafakuri, saya jalankan. Makanya kalau orang yang mengikuti saya kadang-kadang ketelimbang sendiri, terus terang. Karena pengajaran saya berbeda dengan pengajaran orang-orang biasa. Kenapa tidak sama? Lah inilah saya. Saya dulu diajarkan seperti ini oleh guru saya. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Maksudnya bukan sesat, tidak ada yang sesat, sama. Kan pembelajaran saya lebih ekstrim daripada orang-orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah biiznillah, biqadratillah, bimahabbatillah, bimarifatillah, bifadlillah, biaunillah, birizkillah, biridhoillah, birahmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan syukur kehadirat Allah yang maha gufur, yang memberikan kita semua nikmat kasih sayang siang dan malam. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlipat curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pewaris-pewarisnya. Wabil khusus kita yang berkumpul di sini maupun saudara kita, tetangga kita, keturunan kita, semua diaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nabiyya ma'adan. Yang saya hormati serta saya banggakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para alim ulama, para ustadz-ustadzah, para kiai, para asatidz, para sepuh dan sepuh yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan serta saya muliakan, serta saya hormati Bapak Tuan Rumah, Bapak Abdul Khalik yang senantiasa mudah-mudahan sekeluarganya, dirinya dilindungi oleh Allah, diberikan keberkahan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya seperti biasa, setiap malam Rabu sudah jadi rutinitas kita, malam pengajian tawassul istighosah. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan keistiqomahan, keyakinan yang kuat, kesehatan jasmani dan rohani terutama. Sebelum kita memulai ada sedikit nasihat dan wejangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Bukan berarti saya menggurui para saudara, para jemaah semuanya, tapi berbagi nasihat itu suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pentingnya mempunyai keyakinan yang kuat. Karena banyak orang sekarang ini keyakinannya goyah. Termasuk saya pribadi kadang-kadang goyah. Karena emang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk masalah keyakinan. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang sakti di dunia ini, tapi bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan di dunia ini satu, mengisi, mempelajari, dan mengamalkan. Atau dalam kata artiannya, benar, jujur, sabar. Kadang kita dengan dilema antara urusan dunia dan urusan akhirat. Tapi lebih condong kepada urusan dunia karena keyakinan kita kurang kepada Allah. Kalau untuk bicara yakin mah gampang bicara, tapi susah untuk dipraktekkan. Makanya setiap malam Rabu ini kita mengisi rohani kita supaya mau mendapatkan kelembutan
dan dipenuhi dengan nur-nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang saya katakan, hidup sebelum mendapatkan terang harus mencari keterang. Artinya di mana kita mau mendapatkan keterang, mendapatkan cahaya, sedangkan kita hidup tidak pernah mencari cahaya, tidak pernah berbuat cahaya. Apa itu mencari cahaya? Mencari cahaya itu mengasihi, mengemani, intinya meyakini atas segala takdir dan ketentuan Allah. Dan yang kedua, selalu mengisi kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para jamaah rahimahumullah, dalam setiap Rabu sudah beberapa tahun kita jalani. Apa yang sudah kita dapat dalam pengajian ini? Apakah cuma dapatnya biasa, luar biasa, apa biasa di luar? Kan tidak tahu. Makanya harus ada tertinggal, tepak. Apa tepaknya? Yang tadinya ibadahnya kurang bagus, begitu ikut setiap malam Rabu, Allah berikan hidayah jadi bagus. Jadi bukan kebalik. Ini mah ikut ngaji tiap malam Rabu, tapi makin di sini makin ajur, makin gak karu-karuan. Karena apa? Karena sejatinya manusia hidupnya gak karu-karuan karena yang olah tingkah laku sendiri. Makanya memperbanyak, yang pertama kita mau orang banyak dosa. Memperbanyak berwasilah, bertawasul terutama kepada para ahli-ahli Allah. Yang kedua, perbanyak silaturahmi, perbanyak bertakdimiyah terutama kepada orang tua, saudara, setelah itu kepada guru-guru kita. Jangan mentang-mentang sudah maju, mentang-mentang sudah punya keilmuan yang hebat, mentang-mentang sudah pura guru lagi, tidak ada kita takdimiyah. Karena apa? Salah satu adab itu yang sangat penting. Kalau dikatakan sakti, iblis lebih sakti. Kalau dikatakan ibadah lebih hebat, iblis lebih hebat ibadahnya dibanding kita. Sujudnya ribuan tahun. Makanya tidak jadi masalah, tidak jadi tekanan, tidak jadi prioritas. Yang jadi prioritas itu yaitu akhlak, adab, dan ta'dimiyah kita kepada orang tua. Punggung mah hidupnya lagi pusing, hidupnya lagi tidak dapat terang, semakin diam menyendiri, dipikirkan lama-lama edan, digawan yang grogol bakal, nah, suntik, bayar, ya. Makanya ketika hati kita sedang sundah bulana, hati kita sedang takabur, hati kita sedang petang, sedang gelap, coba datang bersilaturahim, faliyasirahim. Barang-barang siapa yang bersilaturahim, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Ya, contoh bersilaturahim setiap malam Rabu bertemu di sini, panjang umurnya berarti kan. Yang kedua, digampangkan rezekinya. Apa? Rezekinya kan banyak ini. Rezeki sehat, rezeki dapat berkah, rezeki bisa ngopi, rezeki bisa ngerokok, rezeki bisa makan bolu dan gorengan dan lain-lain. Coba lamun ngejelangut saja di rumah, menghadapi layar tancap, ngopi enggak, rokok orang gambleng, bala-bala boten wenten, duit picis orang duit, ya. Tuh, itulah salah satu tanda-tanda keagungan dan bukti yang nyata yang Allah berikan dalam keterangannya. Makanya perlu bagi kita semua para hadirin, khususnya buat saya pribadi, saya pelajari, saya tafakuri, saya jalankan. Makanya kalau orang yang mengikuti saya kadang-kadang ketelimbang sendiri, terus terang, karena pengajaran saya berbeda dengan pengajaran orang-orang biasa. Kenapa tidak sama? Lah inilah saya. Saya dulu diajarkan seperti ini oleh guru saya. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Maksudnya bukan sesat, tidak ada yang sesat, sama. Kan pembelajaran saya lebih ekstrim daripada orang-orang biasa. Contoh begini. Kenapa kadang-kadang orang yang sudah usaha, kadang-kadang
Tiba-tiba saya bikin masalah. Sengaja. Karena apa? Saya pengen tahu sampai mana letak keyakinannya, sampai mana letak keimanannya. Apakah condong kepada Allah, apa condong kepada dunia. Itu saja. Nanti kan bisa menilai. Nah dari situ makanya seorang ahli-ahli keilmuan yang mendalam itu bisa mengkaji. Intinya tidak mau hanya Al-Quran dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim, ta'awudzu, alhamdulillah, selesai. Tidak mau begitu. Buat apa? Semua orang juga bisa baca Quran. Sekarang baca zikir la ilaha illallah, semua orang juga bisa. Anak kecil bisa, non-Islam juga bisa. Tapi yang terpenting ini hakikat dari isi ayat-ayat Allah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Makanya nanti akan jadi pertanggungjawaban di yaumil akhir. Satu, supaya ibadah keimanannya kuat, tidak goncang, dihantam hujan, geledek, angin, tetap istiqomah, padet, mantep, karep ning Gusti Allah. Jadi jangan sampai keimanan kita sekian lama ibadah kepada Allah hancur gara-gara keyakinan kita yang goyang kepada Allah. Makanya saya tanamkan sekali lagi, yuk kita bareng-barang Al-Quran itu diamalkan. Minimal Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberikan kasih sayang kepada kita, tidak pernah berhenti sedikit pun, walaupun kadang-kadang kita tidak ingat kepada Allah. Mumpung masih ada umur panjang, mumpung masih sehat, mumpung masih diberikan pikiran yang jernih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari terus berbuat baik dengan semampu kita. Jangan dipikirkan dari mana, jangan dipikirkan buat apa ya. Berbuat baik mas sudah, ada yang mencatat ini. Gak usah bingung-bingung nyatet. Ada urusan pencatat amal baik dan amal buruk. Makanya perbanyak terus kita bersadar diri supaya mencapai keyakinan yang kuat kepada Allah. Yang terakhir, cobalah untuk senantiasa terus berwasilah kepada ahli-ahli Allah, terutama pada orang-orang soleh, kepada orang tua kita. Karena dengan doa-doa mereka, kita bisa menyambungkan doa kita hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin kalau berdoa sendiri mah kadang-kadang prosesnya lama. Makanya berwasilah mencintai orang-orang yang sudah termasuk ahli-ahli Allah, mencintai orang-orang tua kita yang banyak jasanya tidak terbayar oleh kita. Makanya satu cerita yang sangat nyata. Misalkan Dedi ini jadi pengusaha kaya, yang berhasil itu bukan Dedinya, tapi orang tuanya yang melahirkan dan menciptakan hasil karya sampai bisa seperti ini. Nah makanya ke orang tua mah jangan sembarangan. Itu yang paling penting. Terus tanamkan cinta kita kepada orang tua, kepada orang-orang soleh, kepada ahli-ahli Allah, supaya wasilah kehidupan kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Mungkin pesan saja itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah. Jangan sampai keyakinan kita goncang gara-gara hal-hal yang tidak kita ketahui, gara-gara hal urusan dunia. Tanamkan terus yang tadinya zikirnya sering, tiba-tiba ada masalah kurang zikir. Yang tadinya ibadahnya tepat waktu, gara-gara ada masalah nggak dikabul-kabul, ibadahnya jadi kayak ular belang kan. Nanti maghrib, nanti isya enggak, maghrib iya, subuh enggak, dohor iya, nah gitu, jangan belentang-belentong. Terus ibadah mah dalam keadaan sulit, susah, senang, istiqomah. Karena dengan kita memohon pertolongan kepada Allah, hanya Allah yang berkuasa di muka bumi ini, tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan memohon kepada selain Allah, tapi memohon dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan kabulkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan inayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Marilah kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW.
Mudah-mudahan dengan membaca selawat kita diampuni pahala Rasulullah, santrinya Syamul Qadir Al Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal